Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga baik ya. Di video kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia KD 3.9, yaitu menelusuri tuturan dan tindakan tokoh serta penceritaan penulis dalam teks fiksi. Tonton selengkapnya ya. Karangan fiksi. Karangan yang berisi kisah atau cerita yang dibuat berdasarkan imajinasi atau khayalan penulisnya. Misal cerpen. Cerpen singkatan dari cerita pendek. Unsur intrinsik cerita, yang pertama ada tokoh, yaitu pelaku yang ada pada cerita, terdiri atas tokoh utama, tokoh yang memegang peran utama, tokoh pembantu, tokoh yang mendukung peranan tokoh utama. Tokoh terdiri atas protagonis baik, antagonis jahat. Yang kedua ada watak. Sifat tokoh pada cerita. Ada baik, jahat, pelit, dan masih banyak lagi. Yang ketiga ada setting atau latar. Keadaan atau pelaku dalam cerita. Ada dua, latar tempat dan latar waktu. Contoh latar tempat di sekolah, di rumah, dan lain-lain. Latar waktu contohnya pada pagi hari, siang hari, dan lain-lain. Yang keempat ada alur. Jalan cerita peristiwa dari awal sampai akhir. Misalkan cerpen awalnya menceritakan seorang anak kecil dan berkembang atau berakhir dewasa, itu yang dinamakan alur. Yang kelima ada tema. Kok pikiran dari pengarang yang ditampilkan dalam karangannya. Contohnya tema persahabatan, lingkungan, komedi, dan lain-lain. 6. Amanat. Pesan yang disampaikan dalam cerita. Contoh pada cerita Malin Kundang, pesannya adalah jangan lupakan jasa-jasa orang tua, apalagi mendurhakai orang tua. Angsa yang bertelur emas. Seorang petani dan istrinya hidup gembira di sebuah ladang kecil, menternak sekawan angsa dan menjual telurnya di pasar. Mereka tidak kaya, tetapi gembira dengan hidup mereka. Suatu hari, seekor angsa terbang untuk menyertai kawanan angsa mereka. Keesokan harinya, pasangan itu terperanjat apabila mendapati sebiji telur emas berkilauan di sarang kawanan angsa mereka. Tiap-tiap hari selepas itu, angsa itu akan mengeluarkan telur emas. Tidak karena selepas itu pasangan itu menjadi semakin kaya, seperti yang tidak pernah mereka impikan sebelumnya. Tetapi mereka tidak gembira, mereka tidak puas dengan hanya sebiji telur emas sehari. Petani itu berkata kepada istrinya, "Angsa itu tentu penuh dengan emas. Kenapa perlu kita tunggu untuk mendapatkan lebih banyak emas?
jika kita membelah badannya. Setuju istrinya, kita boleh mendapatkan semua telur sekaligus. Oleh itu, mereka pun membunuh angsa itu. Mereka terperanjat apabila mendapatkan badannya sama saja seperti angsa-angsa lain. Lebih teruk, mereka tidak akan memperoleh telur emas lagi. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.